Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga baik dan sehat-sehat saja ya. Dan saya doakan juga semoga rezeki teman-teman semuanya lancar. Amin Allahumma amin. Hari ini saya dan keluarga saya jalan-jalan ke kawasan wisata Mandeh di pesisir selatan, Sumatera Barat. Perjalanan saya mulai dari Kota Padang dan ini kita udah memasuki daerah, ya udah lewat dari Teluk Bayur ini ya. Baru aja lewat dari pelabuhan Teluk Bayur. Saya lupa ini nama daerahnya, apakah masih Teluk Bayur atau bukan. Pemandangannya di sini cakep banget teman-teman. Di sisi kanan jalan itu laut, udah Samudra Hindia ini ya. Dan jalannya berkelok-kelok, sangat menantang sekali jalannya. Sementara di sisi kiri jalan itu tebing dan hutan, dan banyak monyet juga ini yang nongkrong di pinggir jalan teman-teman. Mungkin mereka nyari makan cara instan dengan meminta-minta di pinggir jalan, sepertinya itu monyet. Daerah ini masih masuk dalam wilayah Kota Padang ya teman-teman. Kita pindah ke sini. Waktu tempuh dari Kota Padang ke kawasan wisata Mandeh itu kurang lebih 1 sampai 1,5 jam teman-teman. Cuma ini karena kita berangkat Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future, we all start losers. We're all late bloomers, gotta struggle through the sewer. What you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go. Ini jalannya udah nanjak ya teman-teman, semakin jauh dari laut. Ini laut udah di bawah posisinya, udah jauh tuh, kelihatan tuh laut di bawah. Ini nama daerahnya Bukit Lampu. Kalau malam enak banget nongkrong di sini, ngelihat lampu-lampu kapal nelayan di bawah. Dan juga bisa kelihatan dari sini pelabuhan Teluk Bayur. Nah, ini kita udah sampai di kawasan wisata Mandeh teman-teman. Sayang tadi ada satu spot yang menurut saya jalannya ekstrim, saya nggak sempat videoin. Itu tanjakannya curam banget.
Bagi teman-teman yang belum pernah ke Sumatera Barat, mungkin bisa diagendakan jalan-jalan ke Sumatera Barat, karena banyak banget objek wisata di Sumatera Barat yang bisa dieksplor teman-teman semuanya. Untuk kawasan wisata Mande ini sendiri baru beberapa tahun terakhir ini terekspos. Sebelumnya sih nggak ada yang tahu. Ya yang tahu cuma penduduk lokal aja mungkin, karena memang jalannya dulu nggak ada untuk ke wisata Mande ini. Nah, ini kita berhenti dulu di sini buat foto-foto ya teman-teman. Tapi di sini kita ketemu si Uda yang nawarin buat nyebrang naik perahunya. Nah, itu dia yang pakai motor di depan. Dan awalnya kita memang tidak ada rencana untuk nyebrang, tapi ya akhirnya dengan rayuan dia kita akhirnya tergoda untuk nyebrang menggunakan kapalnya dia atau perahunya dia. Sekedar info juga bagi teman-teman yang mau ke kawasan wisata Mande, sebaiknya pagi-pagi udah sampai di kawasan wisata Mande biar kalau mau sewa perahu bisa puas, karena sewa perahu di sini itu biasanya per paket teman-teman. Ada paket paling murahnya cuma berapa destinasi, nanti ada lagi paket paling mahalnya itu lebih banyak destinasi yang bisa dituju. Jadi sebaiknya pagi-pagi udah sampai di kawasan wisata Mande. Dan karena saya udah kesiangan, saya cuma ambil paket yang cuma 4 destinasi, itu udah yang paling murah. Akhirnya kita sampai juga di Puncak Paku teman-teman. Ini spot paling cakep di kawasan wisata Mande ini. Buat foto-foto cakep banget ini. Ayo kita nyebrang. Alah itu dah. Nah, ini kita udah di perahu motor si Uda Hendra namanya ya yang punya perahu. Kita udah bersiap untuk menuju destinasi pertama, Pulau Setan rencananya. Selama beberapa menit kita akan menyusuri sungai sebelum akhirnya sampai ke laut. Butuh waktu beberapa menit sih untuk sampai ke Pulau Sutan atau Pulau Setannya itu. Perahu ini penumpangnya maksimal 12 orang teman-teman. Jadi kalau bisa 12 orang satu perahu itu jadinya lebih murah per orangnya ya. Dan waktu sewanya pun seharian. Jadi kalau kita datang pagi
lebih menguntungkan bagi kita karena puas bermain di pulau-pulau yang dikunjungi. Akhirnya kita sampai juga di laut. Di depan udah kelihatan beberapa pulau. Sebentar lagi kita akan sampai di Pulau Setan.
Di depan udah kelihatan Pulau Setannya teman-teman. Sebenarnya nama pulau ini Pulau Sultan. Cuma ya nggak tahu juga itu kenapa jadi Pulau Setan orang-orang nyebutnya. Di Pulau Setan atau Pulau Sultan ini kita bisa bermain-main air, bisa berenang ataupun wahana permainan air lainnya seperti banana boat dan lainnya. Ternyata udah banyak yang datang duluan ke pulau ini. Di pulau ini juga tersedia beberapa warung, jadi kalau kita kelaparan bisa nyari makanan di warung yang ada di pulau ini. Nah, ini kita di salah satu puncak di Pulau Setan ini, jadi kita bisa lihat sekelilingnya teman-teman. Bagus banget. Ini ya videoin. Selamat tinggal Pulau Setan. Mudah-mudahan suatu saat nanti saya bisa balik lagi ke sini dan ke pulau-pulau lainnya. Menuju Pulau Cubada. Di depan kita udah kelihatan pulaunya. Pulau ini saat ini masih dikontrak oleh bule dari Australia dengan masa kontrak kabarnya sih 20 tahun dan masih tinggal 1 tahun lagi. Dan nanti mungkin akan dikelola oleh Pemkab Pesisir Selatan. Di pulau ini kita cuma lewat saja karena nggak bisa deket-deket, apalagi mampir ke pulau ini karena memang pulau ini private.
Destinasi kita selanjutnya ke Pulau Sironjong. Di depan sudah kelihatan Pulau Sironjongnya. Di depan ada 2 perahu yang lagi pada snorkeling penumpangnya. Sebelum sampai ke Pulau Sironjong, kita mampir dulu di spot buat snorkeling teman-teman. Di sini banyak ikan dan kita bisa kasih makanan berupa biskuit yang kita bawa dari Pulau Setan tadi. Ngasih makan ikan. Ikannya banyak, makan roti. Biskuit. Ikannya makan biskuit ini. Sementara kita asik ngasih makan ikan, ternyata si Uda Hendra yang punya perahu asik mancing dan udah dapat ikan. Umpannya cuma dari biskuit yang dibasahin. Dan dia bisa dapat ikan loh, jago banget sih udah ini mancingnya. Dapat lagi ikannya. Gak tahu nih ikannya apa. Ini dia Pulau Sironjongnya. Di sini ada spot untuk lompat dari ketinggian dari tebing. Nah, ini ada yang lagi lompat. Bagi teman-teman yang suka tantangan, boleh nih coba ke sini ke Pulau Sironjong. Bisa lompat dari tebing yang tinggi langsung nyebur ke laut. Itu tadi tuh. Kita nggak mampir ya di Pulau Sironjong ini, kita cuma lihat aja. Dan pas kebetulan tadi ada yang lompat, udah cukup menghibur banget bagi kita. Selanjutnya tujuan kita ke rumah apung atau rumah terapung. Kata si Uda Hendra sih, rumah apung atau rumah terapung itu di bawahnya ada kapal bekas, kapal perang Belanda dulu yang tenggelam. Ini spot untuk loncat. Gimana teman-teman, gak pengen nyoba lompat dari Pulau Sironjong ini? Tidak tahu. Ini HP saya udah low bat, jadi sepertinya perjalanan pulang ini gak bakal kerekam semua. Saatnya kita menuju rumah apung atau rumah terapung. Mudah-mudahan baterainya cukup.
HP saya tinggal 2%. Video kali ini saya cukupkan sampai sini ya teman-teman. Tunggu video perjalanan saya yang lainnya, dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Terima kasih.